Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sugi selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan fisika. Di sini saya akan mengerjakan terkait pelatihan konseptual modul bab 7 pada buku ajar pemodelan fisika. Nah, pada konseptual modul bab 7 ini terdapat 3 persoalan yang perlu diselesaikan, yaitu yang pertama terkait diskretisasi dalam pemodelan numerik. Nah, di sini saya akan menyusun terlebih dahulu cover dari laporannya. Nah, ke persoalan pertama, terkait diskretisasi yang diperlukan dalam pemodelan numerik karena fenomena fisika ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk kontinu, baik terhadap variabel ruang maupun waktu, sedangkan komputer hanya mampu mengolah data dalam bentuk diskret. Persamaan fisika seperti persamaan diferensial tidak dapat diselesaikan secara langsung tanpa terlebih dahulu diubah menjadi bentuk numerik. Sehingga diskretisasi ini berfungsi untuk mentransformasikan domain kontinu menjadi sekumpulan titik diskret. Nah, di sini saya juga mencantumkan terkait flowchart dari kerangka berpikir terkait penyelesaian diskretisasi dalam pemodelan numerik. Di sini terdapat inti dari penjelasan diskretisasi itu apa, lalu terdapat skema umum diskretisasi yang mana terdiri dari sistem fisika kontinu, lalu domain kontinu, diskretisasi ruang dan waktu, persamaan diskret hingga bagaimana terkait sistem numeriknya. Lalu di sini saya juga mencantumkan terkait contoh kasus fisika yang nyata yaitu pada difusi panas satu dimensi pada batang. Nah, di sini juga ada terkait alur bagaimana mengidentifikasi masalah fisikanya sampai pasca proses atau interpretasi hasilnya. Dan di sini juga terdapat beberapa persamaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, dalam prakteknya, diskretisasi dilakukan dengan menggantikan turunan kontinu menjadi bentuk aproksimasi. Sebagai contoh, turunan pertama terhadap waktu dapat didekati menggunakan metode beda hingga maju, yaitu perubahan nilai fungsi terhadap selang waktu tertentu. Nah, pendekatan ini memungkinkan persamaan diferensial diubah menjadi bentuk aljabar yang dapat dihitung secara iteratif. Namun, proses ini menghasilkan error karena solusi yang diperoleh bukan solusi eksak, melainkan pendekatan yang bergantung pada ukuran langkah yang digunakan. Nah, sehingga pemilihan ukuran grid dan langkah waktu menjadi faktor yang krusial dalam menentukan kualitas hasil simulasi. Sehingga diskretisasi merupakan bentuk kompromi antara akurasi dan efisiensi. Dalam konteks pemodelan fisika, kualitas diskretisasi secara langsung mempengaruhi keandalan hasil simulasi, sehingga harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik sistem yang dimodelkan. Nah, jadi di sini telah diselesaikan untuk persoalan pertama terkait diskretisasi dalam pemodelan numerik.
Nah, kita lanjut ke persoalan yang kedua, yaitu terkait perbedaan metode eksplisit dan implisit. Serta di sini saya juga mencantumkan study case-nya. Nah, secara singkat, metode eksplisit dan implisit ini merupakan dua pendekatan utama dalam penyelesaian numerik persamaan diferensial, khususnya pada pemodelan fenomena fisika yang bergantung pada waktu. Perbedaan mendasarnya terletak pada cara nilai solusi pada waktu berikutnya dihitung. Nah, untuk metode eksplisit ini, nilai pada langkah waktu berikutnya ditentukan langsung dari nilai pada langkah sebelumnya tanpa memerlukan penyelesaian sistem persamaan. Sedangkan metode implisit melibatkan nilai pada waktu yang belum diketahui dalam persamaan. Nah, selanjutnya, secara matematis, untuk metode eksplisit ini, bentuk umum solusi dinyatakan sebagai fungsi langsung dari kondisi sebelumnya. Sehingga metode eksplisit ini relatif sederhana dan mudah diimplementasikan secara komputasi. Namun kelemahannya terletak pada keterbatasan stabilitas yang mana metode ini memerlukan langkah waktu yang sangat kecil agar solusi tetap stabil. Sedangkan metode implisit memiliki karakteristik yang lebih stabil karena mempertimbangkan kondisi sistem pada waktu yang akan datang. Metode ini tidak terlalu dibatasi oleh ukuran langkah waktu, sehingga dapat menggunakan langkah waktu yang lebih besar tanpa kehilangan stabilitas. Namun, memiliki kekurangan antara lain yaitu kompleksitas komputasi yang lebih tinggi karena setiap langkah waktu memerlukan penyelesaian sistem persamaan yang bisa menjadi mahal secara numerik, terutama untuk sistem berdimensi besar. Nah, di sini saya mencantumkan juga terkait study case yang sama, akan tetapi di sini dari sudut pandang met dan juga implisit. Nah, di sini ada untuk metode eksplisitnya seperti apa, persamaan diskritnya, dan skemanya bagaimana. Di sini juga ada metode implisitnya. Lalu di sini juga ada alur penyelesaian numeriknya terkait identifikasi masalah, lalu memilih metode numerik sampai hasil dan analisis juga. Di sini juga terdapat karakteristik pada kasus untuk metode eksplisit dan juga metode implisit, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode yang digunakan. Lalu yang ketiga, kita lanjut untuk persoalan terkait pentingnya stabilitas numerik dalam simulasi fisika. Setelah kita meninjau terkait metode, tentu kita akan menyelesaikan juga terkait bagaimana stabilitas numerik ini dalam simulasi fisika. Nah, kenapa stabilitas numerik ini sangat krusial? Karena akan menentukan apakah solusi numerik yang dihasilkan tetap terbatas dan mendekati perilaku fisik yang sebenarnya seiring berjalannya iterasi. Nah, dalam proses komputasi, error tidak akan dapat dihindari, baik yang berasal dari pembulatan maupun dari aproksimasi diskretisasi. Jika suatu metode numerik tidak stabil, maka error kecil tersebut dapat diakumulasikan dan berkembang secara eksponensial, sehingga solusi yang dihasilkan menjadi tidak akurat, bahkan tidak bermakna secara fisik. Nah, secara konseptual, stabilitas ini berkaitan dengan bagaimana suatu metode merespons gangguan kecil selama proses iterasi.
Pada proses yang stabil, error cenderung teredam atau tetap terkendali, sedangkan pada metode yang tidak stabil, error akan diperbesar dari waktu ke waktu. Nah, terdapat batas tertentu yang harus dipenuhi agar solusi tetap stabil, dan pelanggaran terhadap batas ini akan menyebabkan solusi berosilasi secara tidak fisik atau bahkan divergen. Nah, dalam konteks pemodelan fisika, stabilitas numerik tidak hanya berkaitan dengan keakuratan, tetapi juga keandalan interpretasi hasil simulasi. Solusi yang tidak stabil akan memberikan gambaran fenomena yang sepenuhnya salah, meskipun secara matematis proses komputasinya berjalan. Oleh karena itu, analisis stabilitas menjadi bagian yang penting dalam perancangan skema numerik. Simulasi tidak hanya menghasilkan solusi yang mendekati kondisi nyata, tetapi juga dapat dipercaya sebagai representasi dari sistem fisika yang dimodelkan. Nah, di sini juga ada terkait visualisasi dari studi kasus untuk stabilitas numerik. Nah, di sini juga terdapat persamaan untuk model fisika kontinu, lalu terdapat skema eksplisit, dan ada kriteria stabilitas, lalu ada parameter simulasinya, dan ada interpretasi terkait bagaimana ketika stabil dan tidak stabil. Lalu di sini juga ada perbandingan dari hasil simulasi untuk stabil maupun non stabil, dan di sini juga ada kesimpulan visualnya. Nah, terakhir setelah kita membahas terkait 3 persoalan dari modul yang telah saya paparkan, tentu di akhir kita harus menyatakan kesimpulan dari penyelesaiannya. Nah, yang mana kesimpulannya, diskretisasi metode eksplisit dan implisit serta stabilitas numerik merupakan 3 elemen yang saling terhubung satu sama lain dalam pemodelan fisika berbasis numerik. Diskretisasi memungkinkan sistem kontinu direpresentasikan dalam bentuk yang dapat dihitung oleh komputer melalui pembentukan grid dan aproksimasi turunan. Sedangkan metode eksplisit dan implisit menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan persamaan hasil diskretisasi dengan perbedaan utama pada mekanisme perhitungan, kebutuhan komputasi, serta karakterisasi kestabilannya. Kombinasi antara proses diskretisasi yang tepat dan pemilihan metode numerik yang sesuai akan menjadi kunci dalam menghasilkan solusi yang efisien terhadap fenomena fisika. Sedangkan di sisi lain, stabilitas numerik berperan sebagai faktor penentu apakah hasil simulasi dapat dipercaya. Error yang muncul selama proses komputasi dapat berkembang secara signifikan jika metode yang digunakan tidak stabil, sehingga menghasilkan solusi yang menyimpang dari kondisi fisik sebenarnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara akurasi, efisiensi, dan stabilitas harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pemodelan numerik. Dengan memahami keterkaitan ketiga aspek, simulasi fisika tidak hanya menjadi alat perhitungan, tapi juga sarana analisis yang valid dan dapat diandalkan dalam merepresentasikan sistem nyata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.